Gimana benar? Ini sehat nggak kamu sekarang? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi sakit? Enggak Pak, Enggak Pak. bagunya sakit. Oke, ini Ahnaf Hanan Mahfuzah. Iya Pak. Ini mahasiswa saya juga nih Ahnaf Hanan ini. Iya betul Pak. Apa ya kemarin ya, akuntansi keuangan lanjutan kayaknya ya? Iya betul Pak. Ya oke, ini masalah environmental social governance disclosure ya, terhadap nilai perusahaan. Oke, jadi kalau disclosure-nya makin bagus, tentunya nilai perusahaan naik, gitu kan ya? Iya Pak. Ya, oke. Silakan Saudara Ahnaf Hanan untuk memulai presentasinya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Muklis sebelumnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dr. Sparta ME AKSIE, Bapak Dr. Muklis STMBM, Ibu Lediana Sufina STAKMSI, dan Mbak Vita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sparta selaku dosen pembimbing skripsi saya. Selanjutnya terima kasih juga untuk Pak Muklis dan Ibu Lediana sebagai dosen penguji pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk Mbak Divita karena sudah membantu kepengurusan sidang skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya Ahnaf Hanan Mahfuzah, mahasiswi jurusan akuntansi 2018, dengan NIM 2018-12-11-013, mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Environmental Social Governance ESG Disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks ESG Leaders tahun 2016 sampai 2020 pada sebelum dan semasa COVID-19. Saya akan mulai dari latar belakang dilakukan penelitian ini. Pertama, dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51 POJK 3 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Yang mana pada pasal 10 dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan, dan laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan batas waktu laporan tahunan. Selain itu, Indonesia juga ternyata masih tertinggal dalam penerapan prinsip-prinsip melestarikan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan juga tata kelola. Hal tersebut ditunjukkan dengan posisi peringkat ESG pasar modal Indonesia tahun 2019 yang menempati peringkat ke-36. Bahkan di bawah negara Filipina, di bawah Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Untuk bisa memenuhi target Otoritas Jasa Keuangan dan BI yang mewajibkan setiap pelaku usaha yang terdaftar dalam BI ini untuk melaporkan kinerja ESG-nya, maka pemahaman akan penerapan ESG juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, penrumusan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, apakah environmental social governance disclosure secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Indeks ESG Leaders. Kemudian, untuk poin 2, apakah pengungkapan kinerja environmental berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah pengungkapan kinerja sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Dan yang keempat, apakah pengungkapan kinerja governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Kemudian, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh environmental social governance terhadap nilai perusahaan yang sahamnya terdaftar di Indeks ESG Leaders. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pengungkapan kinerja environmental, kinerja sosial, dan kinerja governance secara individu terhadap nilai perusahaan yang sahamnya terdaftar dalam Indeks ESG Leaders. Dan yang terakhir, untuk meneliti manfaat atas perilaku non-keuangan atau cara baik perusahaan dalam berbisnis dan apakah berpengaruh dengan nilai perusahaan.
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, bagi investor dan stakeholder sebagai penerima manfaat praktis, dan akademisi ataupun peneliti selanjutnya sebagai penerima manfaat teoritis. Kemudian masuk pada landasan teori. Pada penelitian ini terdapat 3 grand teori, diantaranya signaling teori, stakeholder teori, dan legitimasi teori. Kemudian terdapat 4 variabel independen, yaitu ESG disclosure, environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure. Sedangkan untuk variabel dependen hanya terdapat 1, yaitu nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh Tobinski. Berikut merupakan kerangka penelitian yang terdiri dari 4 variabel independen, yaitu ESG disclosure, environmental disclosure, governance disclosure, dan social disclosure, dengan 3 variabel kontrol, yaitu size, leverage, dan return on asset, yang mana menghasilkan hipotesis 1, environmental disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, social disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, governance disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis 4, environmental social governance atau ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berikut merupakan operasionalisasi variabel untuk penelitian ini, di mana nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski dihitung dengan rumus BVA ditambah MVE dikurang MVE, dikurang BVE dibagi dengan BVA. Untuk perhitungan skor ESG disclosure, environmental, social, dan governance disclosure, dalam penelitian ini diterapkan indikator ESG yang dinilai relevan oleh BGK Foundation. Jadi masing-masing indikator ini dilihat melalui sustainability reporting dan atau annual report dari perusahaan yang diungkapkan. Selanjutnya, masa pandemi akan diberikan skor 1 dan sebelum pandemi diberi skor 0. Untuk variabel kontrol, yaitu size dihitung dengan loan total asset, kemudian yang kedua DER dihitung dengan membagi total debt pada total equity, dan yang terakhir untuk ROA dihitung dengan membagi net income dengan total asset. Masuk pada teknik pengolahan data, pertama yaitu ada statistik deskriptif yang nantinya menghasilkan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi. Kedua yaitu analisis regresi data panel. Di sini ada uji Chow, ada uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, di antaranya ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Terakhir ada uji hipotesis dengan koefisien determinasi dan uji parsial atau uji statistik C. Setelah dilaksanakannya seminar proposal, terdapat beberapa saran perbaikan yang diberikan oleh penguji dan juga pembimbing. Di antaranya, yang pertama mengganti penulisan COVID di Indonesia menjadi tahun 2020 saja. Kemudian yang kedua, menegaskan kalimat tujuan penelitian. Yang ketiga, menambahkan return on asset sebagai variabel kontrol. Yang keempat, memasukkan kalimat penjelas terkait istilah yang disingkat seperti environmental menjadi ENV, sosial menjadi SOC, dan governance menjadi GOV. Terakhir, yaitu memasukkan penjelasan terkait variabel environmental, sosial, dan governance secara individu. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana terdapat pertimbangan kriteria tertentu, sehingga menghasilkan jumlah sampel penelitian sebanyak 24 perusahaan. Untuk persamaan penelitian 1, terdapat outlier sebanyak 4, maka jumlah observasi menjadi 92, yang semula sebanyak 96. Jumlah observasi awal untuk persamaan penelitian 2, yaitu ada 48, kemudian setelah dilakukan treatment outlier, total observasinya menjadi 42. Selanjutnya, ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan, yang di dalamnya terdapat nilai mean, nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan sum dari seluruh variabel. Apabila nilai mean lebih dari nilai standar deviasi, maka data variabel tersebut tidak menimbulkan potensi bias, dikarenakan tidak adanya penyimpangan data yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika hasil menunjukkan nilai mean atau rata-rata suatu variabel lebih kecil dari standar deviasinya, artinya data variabel tersebut memiliki sebaran variabel yang luas, dan dapat dikatakan variabel tersebut tidak cukup baik.
Berikut hasil analisis statistik deskriptif untuk persamaan penelitian 1 dan untuk persamaan penelitian 2. Masuk ke analisis regresi data panel. Uji Chow menunjukkan bahwa hasil probabilitas chi-square dari persamaan model regresi 1 dan model regresi 2 dengan fixed effect model sebesar 0,0000. Disimpulkan bahwa keduanya menggunakan model fixed effect. Maka dari itu, perlu dilakukan uji lanjutan, yaitu uji Hausman. Setelah dilakukan uji Hausman, nilai probabilitas cross-section random pada persamaan analisis 1 sebesar 0,000, maka penelitian 1 tetap menggunakan model fixed effect. Sedangkan probabilitas cross-section random pada persamaan analisis 2 sebesar 1,0000. Artinya, model yang digunakan adalah random effect, sehingga harus dilakukan uji lanjutan, yaitu uji Lagrange multiplier. Probabilitas cross-section Birch-Pagan setelah dilakukannya Lagrange multiplier ini untuk persamaan analisis 2 sebesar 0,0030, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji Lagrange multiplier, maka persamaan uji asumsi klasik. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik, yang pertama yaitu ada uji normalitas. Berikut hasil uji normalitas setelah dilakukannya outliers, di mana hasil menunjukkan nilai probabilitas pada persamaan penelitian 1 dan 2 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam kedua persamaan penelitian telah terdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini. Hasil menunjukkan tidak adanya nilai koefisien korelasi antar variabel independen di atas 0,90. Hal ini menandakan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan linear dan terbebas dari masalah multikolinearitas. Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa semua variabel independen dalam persamaan penelitian 1, yaitu tahun 2016-2019, dan penelitian 2 tahun 2019-2020, terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan p-value atas semua variabel independen dalam kedua persamaan penelitian berada di atas nilai probabilitas, yaitu 0,05. Kemudian uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji, ditemukan nilai Durbin-Watson sebesar 1,91064 dengan jumlah observasi sebanyak 92 dan 7 variabel untuk persamaan penelitian 1. Dan untuk persamaan penelitian 2-nya memiliki nilai Durbin-Watson sebanyak 2,2704119 dengan jumlah observasi sebanyak 42 dan 8 variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam kedua persamaan penelitian. Masuk pada analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda ini terdapat nilai koefisien, standar error, statistik, dan probabilitas atas masing-masing variabel. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian nilai koefisien menggambarkan pergerakan pengaruh hingga penelitian. Mulai informasi non-keuangan seharusnya bisa menjadi sinyal positif bagi investor menurut Safreni dan Utomo 2020. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari et al., Kusada dan Handayani, Sparta dan Ayu 2016, serta Marianti dan Fitri 2017. Artinya, hipotesis 1 ditolak di kedua persamaan penelitian. Kemudian untuk hipotesis 2, pada penelitian 1, social disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Hal ini sesuai dengan temuan Sari et al. 2017. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengungkapan kinerja sosial pada sustainability report tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan persamaan penelitian 1, social disclosure ini ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap Tobinski pada penelitian 2, sesuai dengan teori legitimasi, di mana legitimasi masyarakat ini adalah sumber daya operasional yang terbilang penting bagi perusahaan. Salah satu upayanya bisa dengan mengungkapkan kinerja sosial dalam sustainability report sebagai bukti tanggung jawab sosialnya. Dan penelitian ini juga sejalan dengan Qureshi et al. 2020, juga Abdi et al. 2021. Maka hipotesis 2 pada persamaan penelitian 2 diterima.
Selanjutnya masuk ke hipotesis 3, sebelum adanya pandemi maupun saat masa pandemi COVID-19, governance disclosure tidak memiliki pengaruh signifikan positif maupun negatif terhadap nilai perusahaan yang dipromosikan dengan Tobinski. Hasil ini tidak sejalan dengan teori stakeholder yang mana pengungkapan sustainability report berisikan kinerja lingkungan, sosial, dan juga tata kelola merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Menurut Sari et al. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Patton et al. 2018 dan juga Zeitel 2021. Artinya hipotesis dalam penelitian ini juga ditolak. Hipotesis yang keempat, yang itu yang terakhir, yaitu ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 1, ESG disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinski sesuai dengan teori signal, di mana bentuk penyampaian informasi bersifat non-keuangan seperti ESG disclosure ini dapat menjadi sinyal baik bagi pihak lain, terutama para pemangku kepentingan, dan kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan menurut Safriani Utomo 2020. Kemudian sejalan juga dengan jurnal acuan Lee et al. Dan Qureshi et al. 2020. Namun ESG disclosure ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski pada penelitian 2, yaitu pada saat pandemi COVID. Dan hasil itu juga sejalan dengan penelitian dilakukan Husada dan Handayani 2021. Maka hipotesis dalam penelitian hipotesis 4 dalam persamaan penelitian 1 diterima dan penelitian 2 ditolak. Pandemi COVID-19 ini sebagai variabel dummy pada penelitian 2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski. Banyak perusahaan sampel yang mengungkapkan kinerja ESG-nya pada tahun 2020 lebih lengkap sebenarnya daripada tahun sebelumnya. Namun, sebagian perusahaan ini mengalami penurunan dari nilai Tobinski-nya, tapi sebagian lainnya masih mengalami peningkatan atau stabil. Hasil penelitian pada variable control sebagai berikut. Yang pertama yaitu firm size. Hasil menunjukkan firm size berpengaruh signifikan namun ke arah negatif hanya pada persamaan penelitian 2 dan hasil sejalan dengan temuan Lee et al. 2018. Kedua, yaitu leverage, yang menggunakan debt to equity ratio sebagai pengukurannya. Hanya pada penelitian 1 yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara DER dengan nilai perusahaan. Hasil ini juga mendukung penelitian Lidanti Wardoyo 2022. Variabel kontrol yang terakhir, yaitu return on asset. Pada persamaan penelitian 1 dan 2 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap Tobinski, sesuai dengan penelitian Nafisa et al. 2020. Kemudian masuk pada implikasi manajerial. Pertama terkait isu lingkungan. Tanggapan baik perusahaan dalam pengurangan gas rumah kaca atau GRK dengan berbagai cara ini diperlukan guna meningkatkan nilai perusahaan, serta adanya manajemen lingkungan yang bertanggung jawab atas kinerja environmental beserta risikonya bagi perusahaan tersebut. Kemudian mengenai pengungkapan kinerja sosial, perusahaan dapat meningkatkan dan mempertahankan tanggung jawab sosial yang sudah terlaksana, termasuk penerapan prinsip kesetaraan mulai dari kesempatan kerja, penggajian, remunerasi, hingga program pelatihan yang diberikan. Perusahaan juga harus mempertahankan nilai hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya, dan sebagai kontribusi langsung juga dilihat dari pengalokasian dana CSR atau disebut sosial eksternal. Terkait pengungkapan kinerja tata kelola, perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan kinerja tata kelolanya lebih lengkap lagi pada laporan keberlanjutan, tidak hanya di annual report, dan dibuat menyesuaikan indeks Global Reporting Initiative atau GRI. Validasi atas data yang diungkapkan serta transparansi pengelolaan pajak itu juga dijadikan acuan dalam kategori governance. Selanjutnya terkait pengungkapan secara gabungan yaitu ESG disclosure. Saat ini ESG bukan hanya menjadi tren, namun juga sudah menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan jangka panjang secara finansial. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan lagi kinerja ESG-nya yang dimiliki sehingga dapat memenuhi item yang seharusnya diungkapkan pada sustainability report.
Perusahaan juga dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan suatu operasional dan mempertahankan kebijakan tata kelolanya yang sudah diterapkan terkait environmental social governance disclosure. Bahkan kalau bisa meningkatkannya lagi. Hal tersebut juga dilakukan guna meningkatkan nilai perusahaan yang mana akan menarik investor untuk berinvestasi di kemudian. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, environmental disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin-Ski baik sebelum dan saat masa pandemi. Yang kedua, social disclosure sebelum pandemi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin-Ski pada saat pandemi. Yang ketiga, governance disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin-Ski, baik pada tahun penelitian 2016-2019 dan tahun penelitian 2019-2020. Kemudian ESG disclosure berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sebelum masa pandemi, tapi ESG disclosure ini tidak berpengaruh pada saat masa pandemi. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin-Ski. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang masuk dalam indeks ESG Leaders. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan item pengungkapan yang dikeluarkan oleh BGK Foundation dan tidak melihat nilai risiko atau analisa kontroversinya. Kemudian yang ketiga, pada penelitian ini masih terdapat perusahaan yang belum memiliki praktik tata kelola yang baik sehingga tidak dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berkaitan dengan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa saran yang diharapkan untuk diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel perusahaan di luar indeks ESG Leaders agar dijadikan perbandingan antara perusahaan yang ada di dalam indeks dan perusahaan yang di luar indeks Leaders ini, sehingga hasilnya dapat lebih luas. Kemudian yang kedua, penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk lebih dalam lagi melihat pengungkapan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta melihat skor ESG-nya yang dikeluarkan oleh website, dan juga terkait penilaian risiko, bahkan sampai ke skor kontroversinya. Kemudian yang terakhir, penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat menempatkan ESG disclosure ini menjadi variabel dependen, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja sebenarnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan ESG itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya kembalikan lagi kepada pemutus sekarang. Ya, terima kasih Ahnaf presentasinya. Saya rasa ini temuannya jadinya sangat ini ya, karena sampelnya juga sama-sama tokoh gitu ya berarti ya. Benar ya, Ahnaf? Ya kan sama-sama kelas berat ditandingin sama kelas berat gitu kan. Ya, karena betul, semua di dalam indeks kan. Semua yang masuk indeks. Jadi ya kalau dalam indeks ya akibatnya kita paling cuma bisa melihat antara pemain di indeks ini yang beda tuh apanya sih, ternyata yang sosial ya. Iya Pak. Yang sosial itu yang membedakan. Jadi yang memberikan social disclosure yang positif itu Tobin-Ski-nya bisa naik lebih tinggi daripada yang tidak gitu kan. Iya, Pak. Nah, ternyata sosial, sedangkan environmental dan governance malah enggak gitu ya. Tapi ESG semua ya. ESG itu kan semua ya. Environmental, social, governance gitu ya. Penggabungan. Betul, Pak, gitu. Secara gabungan. Ya. Secara gabungan ternyata berpengaruh ya. Iya Pak, tapi hanya di persamaan penelitian satu. Iya, hanya berpengaruh, tapi berpengaruh kan? Iya. Berpengaruh, tapi dia hanya di persamaan satu. Ya, kan yang satu itu kan situasi normal kan? Iya Pak. Kalau pandemi kan ya mungkin pandemi orang mungkin lagi mikir pandemi nggak peduli lah misalnya gitu kan. Jadi sebetulnya yang lebih yang lebih difokuskan sebetulnya yang sebelum pandemi ini pada masa normal ya. Jadi pada masa normal kalau komponen-komponennya aja
ternyata nggak berpengaruh. Iya, Tapi Pak. begitu digabungin berarti berpengaruh kan gitu. Ya nggak? Iya, Nah, Pak. saya rasa ini kesimpulan ini kalau menurut saya begini nih, Anaf. Iya. Jadi memang untuk menilai indeks itu memang digunakan 3 komponen ini. Enggak satu-satu waktu menilainya gitu loh. Ya. Jadi misalnya nih perusahaan ini dapat skor sekian, itu skornya itu didasarkan oleh gabungan dari ketiga itu, bukan berdasarkan satu-satu gitu. Karena itu kalau dilihat satu-satu nggak beda. Nggak beda. Kalau dilihat satu-satu, environmental disclosure nggak beda, social disclosure nggak beda, governance nggak beda. Tapi begitu digabungin baru kelihatan bedanya. Oh, iya, Pak. Nah, jadi ya ini yang menunjukkan bahwa waktu meranking indeks itu yang dilakukan adalah berdasarkan nilai kesatuan. Jadi keseluruhan. Jadi antara environmental, social, sama governance itu disatukan, kemudian barulah dia dikasih skor. Nah, makanya kalau komponen-komponennya diadu nggak beda gitu kan, tapi begitu digabungin baru kelihatan beda gitu. Ternyata terhadap Tobinsky juga begitu, terhadap nilai perusahaan juga kalau dia digabungin baru dia beda. Saya rasa itu yang perlu ditekankan gitu ya. Jadi kalau dilihat pengaruh environmental disclosure terhadap Tobinsky nggak kelihatan bedanya. Social disclosure terhadap Tobinsky nggak kelihatan bedanya. Kalau governmental disclosure juga nggak pengaruh, tapi begitu digabungin baru kelihatan terhadap Tobinsky gitu kan. Iya. Nah kemudian kalau masa pandemi nggak ngaruh dia gitu ya. Masa pandemi nggak ngaruh ya, mungkin nilai perusahaan pada masa pandemi itu ditentukan oleh antah berantah variabelnya gitu loh. Iya, Pak. Ya kan, namanya aja lagi kalut. Ya kan? Kalut. Itu kamu tahunnya berapa tuh? 2000 berapa? 2020, 2021 ya? 1920, Pak. 2020 aja ya. 2020 aja. Ya namanya 2020 itu kan harga saham nggak karu-karuan itu. Iya, Pak. Nah, jadi Tobinsky-nya juga nggak karu-karuan, naik turunnya karena apa yang nggak jelas itu gitu kan. Sehingga ya pengaruh ESG terhadap Tobinsky juga nggak jelas, nggak kelihatan gitu kan ya. Nah jadi gitu, kayak gitu jadi anunya. Ya, jadi kayak gitu yang bisa disimpulkan bahwa memang 3 aspek itu harus dijadiin satu, baru kita bisa menilai dampaknya terhadap nilai perusahaan, gitu loh. Ya, nah sedangkan pada masa pandemi, ya namanya juga masa pandemi ini kan situasinya benar-benar khusus gitu ya, sehingga harga saham juga nggak bisa diprediksi dengan apalah gitu ya. Walaupun sama-sama dalam indeks yang sama, yang nggak jelas itu yang berpengaruh, yang mana nggak ada pengaruhnya. Karena dia jalan sendiri-sendiri entah karena apa gitu kan. Banyak faktor lain. Coba R-square-nya turun nggak? R-square-nya ini kan 90, 85 ya, yang pada masa persamaan satu ya. 2016, 2019, 90, R-square-nya, adjusted R-square-nya 85. Kalau di sini berapa? Mestinya lebih kecil loh. Di sini lebih kecil, cuma masih tinggi sih, Pak. Masih Yang tetap tinggi ya. Pak. Tapi lebih tinggi, lebih rendah lah 87, 84. Ya kan? Iya. 87%, 84%. Kalau di sini sampai 90 kan, 90, 85. Ya, berarti ini benar gitu loh. Ini benar. Tapi kalau penelitianmu misalnya pada masa pandemi Tobinsky-nya R-square-nya lebih besar, itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal karena pada masa pandemi itu kan masa kalut. Nilai perusahaan juga nggak tahu yang mempengaruhi apa, nggak tahu. Kamu tahu harga saham itu kadang-kadang tuh dipengaruhi oleh faktor yang nggak jelas, psikologis bisa juga loh. Oh iya, Pak. Psikologis itu bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ya. Ya walaupun perusahaannya bagus, kalau masyarakat lagi tercekam ya pada jual saham, ya harga saham turun gitu loh. Ya, jadi benar ini, benar. Jadi kita bisa lihat itu R-square-nya turun, ya. Itu menunjukkan bahwa kalau tadinya 10% yang ditentukan oleh faktor lain, pada masa pandemi itu 20% kalau nggak salah tadi kan. Apa 15%, 15%. 15%. Iya. Pengaruh faktor lain gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi
saya seneng nih baca begini-begini karena masuk akal gitu loh. Masuk akal, penelitiannya masuk akal. Oke? Pandemi nggak berpengaruh ya mungkin mereka perusahaan sekelas sih. Iya sih Pak, karena Kelas naik sama-sama naik, mungkin yang perusahaan ada obat-obatan misalnya naik ya sama-sama naik, turun ya sama-sama turun. Mereka kan setara. Jadi bagus tuh usulanmu tadi kalau penelitian selanjutnya dibanding yang anggota indeks sama yang non anggota indeks. Iya. Bandingin dah tuh, pasti kelihatan bedanya tuh. Enak nih mahasiswa berikutnya bimbingan Pasparta tinggal udah terusin aja tuh punya anak tuh kan. Anak cuma yang anggota indeks, nanti kamu bandingin sama anggota indeks sama enggak. Wah, enak itu. Enak banget. Enak banget tuh bimbingan Sparta berikut ya. Oke, Anaf gitu ya. Iya, jadi saya saya cuma bantu kamu menyimpulkannya. Oke, itu aja ya. Selamat ya. Terima kasih Pak Muklis. Oke, silakan Bu Vina. Ya sebenarnya sih sama juga tertarik sama sampelnya itu yang ESG indeks itu ya Pak. Memang sudah bagus ya. Ya, jadi mungkin juga bisa disarankan sama penelitian selanjutnya. Kalau tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi ESG. Nah sekarang kita ganti yang parsial tadi, yang sendiri-sendiri kan, sosial sendiri, government sendiri itu dengan faktor variabel yang lain. Jadi ESG dan apa terhadap publicity gitu. Oh iya Bu. Saran selanjutnya ya, penelitian selanjutnya. Jadi tambah lagi Pak Muklis. Satu lagi pembimbingan Pasparta. Jadi nanti disimpulin yang ketiga. Kalau ke depan tuh nggak bisa satu Pak, kan nggak kasih lagi itu. Iya kan, tapi Bapak tetap dapat pembimbing. Iya, sudah pembimbing. Kan bisa aja diarahkan Pak, tenang aja Pak, santai. Nanti Pasparta tinggal menyimpulkan deh. Iya, betul, bagus. Jadi ini berseri Pak jadinya Pak, bagus. Ya, berseri. Benar Pak Muklis. Oke. So ya, ini kebetulan anak-anaknya pada rajin semua, nggak tahu pada rajin semua sekarang nih, nggak tahu karena pandemik. Ya, dia anak-anak yang hebat Pak, yang dia mau magang, dia mau skripsi kan, berarti dia punya tekad yang bagus. Dan itu maunya sama saya gitu, itu yang paling penting. Iyalah, tahu dong, Pak Waket gitu loh ya. Oke. Ya anak ya, sekarang saya tertarik sama tujuan penelitian. Ya. Di awal banget. Ini ya Bu. Oke, nah ini kan sebenarnya begini nggak salah sih, cuman kebiasaan kita di sini tujuan penelitian itu biasanya menjawab sih perumusan masalah gitu. Jadi kalau tujuan di sini kita juga 4 gitu loh anak ya. Jadi ada satu yang ketinggalan ini. Jadi rumusannya ini tujuannya yang satu menjawab yang satunya gitu. Jadi untuk mungkin ada yang di ini nih, ada yang dijadiin satu nih antara 2 dan 3 atau 1 dan 2 gitu kali ya namanya. Iya, waktu itu perbaikan sampel itu sih Bu, kan kayak ditajemin gitu tujuan penelitiannya, akhirnya saya rubah. Iya, ya harusnya ya. Makanya saya juga tadi pas Anam bilangin waktu perbaikin sampel, makanya jadi saya tertarik melihat kan, melihat deskripsinya. Tapi ini sebaiknya untuk menjawab itu, gitu ya. Jadi 4 juga gitu. Terus tentang sampel, saya mau dong diceritain tentang sampel yang diambil ini pakai ESG index. Nah itu gimana sih diurutkannya gitu kan? Ini kan ada berapa sih kamu potong menjadi 40 ya? 40 sampel. Perusahaannya ada 24 Bu. 24? Iya. Terus coba tayangin yang ini. Kok tadi saya ketemu 40 dari mana? 2 tahun kali ya? Iya Bu, 2 tahun. Yang pandemi itu jadi total observasinya 42. Oke, sebentar. Jadi di sini perusahaannya yang terdaftar dalam indeks itu 30, kemudian dibuang 4. Oke. Nah, ini yang kamu teliti untuk yang pertama masa normal ya, kalau Pak Muklis bilang masa normal. Kalau kita bilang sebelum COVID ya itu kan, itu 4 tahun, 2016 sampai 2019. 20.
Enggak, sampai 19 Pak, 4 Oh iya, tahun. iya, 19 ya. Nah, yang keduanya ini, tadi kan katanya di awal diperbaikan itu, anak bilang 2020. Nah, tapi di sini yang diteliti 24 sampel kali 2 tahun. Jadi kan 48, ada outlier 6, jadi 42. Nah, ini berarti saya sih mau mengingetin aja kalau anak harus konsisten. Yang mau tahun 2020 apa 2019 dan 2020? Karena ini 2 tahun. Jadi Bu sebenarnya kemarin itu karena kan saya nulisnya masa COVID 2019-2020. Nah, terus diingatkan juga kalau di Indonesia, karena saya pakai di Indonesia aja, Bu. Jadi karena di Indonesia ini juga COVID-nya baru 2020, jadi untuk masa COVID-nya 2020. Tapi untuk pengujiannya tetap pakai 19-20 karena untuk perbandingannya, Bu, untuk DAMI 1 dan 0. Karena kalau yang sebelum pandemi kan 0. Iya, jadi yang untuk jadi 2019 0, 2020 1 gitu. 21, iya. Untuk melihat apa pengaruh. Jadi mungkin juga karena seperti itu. Okay. Mungkin juga karena datanya sedikit ya. Kalau misalnya yang COVID-nya 20 21, yang non COVID-nya 19 18 misalnya. Mungkin kelihatan bedanya tuh. Ya sama ya jangka waktunya ya Pak ya. Enggak, ini sama juga cuman kan dikit. Setahun. Setahun ini 2 tahun itu 4 tahun ini. 2 tahun kan 4 tahun. Cuman ya dia nunggu data 2021 kan kelamaan gitu. Iya. Itu masalahnya. Soalnya memang saya juga baca di penelitian itu kalau ESG disclosure ini bisa berpengaruh ke nilai Tobinski memang dalam jangka waktu yang panjang, Pak. Bagus. Memang tuh, jangka waktunya itu harus berarti masuk tuh di kesimpulan. Masuk. Nah itu ya. Masuk di kesimpulan. Jadi kalau dalam jangka pendek ya nggak ngaruh lah. Misalnya orang mengungkapkan sebelum dan setelah ya. Orang melihat pengungkapan terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Ya terus nggak langsung harga saham naik gitu. Efeknya bisa waktu 5 tahun diungkapkan terus baru tuh dampak ke harga saham gitu. Karena memang peduli lingkungan, peduli sosial, peduli governance itu dampaknya ke kinerja jangka panjang perusahaan. Nah, bagus tuh kesimpulan kayak gitu. Nah, kesimpulan terus tambahkan di saran lagi pakai jangka panjang. Ya, untuk peneliti selanjutnya disarankan pakai 2 tahun sebelum, 2 tahun sesudah gitu loh. Anaf. Iya, baik, Pak. Jadi peneliti selanjutnya kan dia punya banyak waktu tuh, misalnya tahun 2022, berarti dia bisa nunggu sampai data 2001 keluar kan. Berarti yang COVID-nya 2020-2021, yang non COVID-nya 18-19. Nah mungkin kelihatan tuh dampaknya gitu kan. Ya seperti itu. Tapi jadi ini udah bagus ini. Jadi ini 2 tahunnya 0 buat yang sebelum ya 2019 itu. 0 yang 2021 buat sudah. Oke. Ternyata nggak beda karena ya cuma setahun. Belum efek ya Pak. Belum kelihatan. Tobinski sendiri bergeraknya itu nggak cepat dulu. Tobinski sendiri bergeraknya nggak cepat. Kecuali kalau harga saham iya, tapi kalau Tobinski bergeraknya nggak cepat karena dia kan nilai jangka panjang perusahaan. Nah terus ini di saran waktu Sempro juga pakai singkatan. Masih ada satu singkatan nih yang saya nggak ngerti nih. Singkatan di halaman 1, RPJMN. Apa itu? Singkatan di halaman 1. Kamu tuh suka singkatan, Ana. Saya singkat nama kamu jadi An aja deh. Bentar ya, Bu. Ya. Halaman 1. Oh, RPJMN. Oh ya, nanti saya cari. Saya masukin. Soalnya memang dia ditulis dari sumbernya juga memang tulisnya RPJMN 2020. Itu kamu cari ya. Kamu cari kepanjangannya baru disingkat. Nah, kamu sendiri nggak tahu kan bingung. Itu tuh kayak ini lebih kayak apa sih?
bukan peringkat apa ya. Jadi dia kayak yang memberitahu gimana kinerja kayak lingkungan kayak gitu-gitu buat perusahaan, tapi secara keseluruhan biasanya itu kayak per negara kayak gitu-gitu loh, Bu. Nanti saya masukin aja. Saya pengen tahu singkatannya aja sih. Oke. Ya, itu disempurnakan lagi. Nah, satu lagi terakhir ini. Dalam penulisan kata pengantar nama pamuklisnya hanya itu di tengah, jangan di akhir. Nanti pamuklis minta dipotongin kambing lagi tuh ganti nama. Coba lihat. Untuk penulisan nama pamuklis. Apa yang kamu? Jadi MUCH kan hanya bukan SH di belakang. Kepencet kayaknya, Bu. Typo ya. Oke. Oke. Dari saya itu aja sih. Masukan. Ya, jadi Ana tolong kesimpulannya tadi ditambahin itu ya. Ya, baik, Pak. Jadi karena misalnya R-square pada masa COVID lebih kecil daripada pada masa damai, ya kan, pada masa normal. Itu menunjukkan bahwa banyak faktor lain yang tidak diteliti yang berpengaruh terhadap Tabenskiu gitu kan pada masa COVID. Itu menunjukkan bahwa penelitianmu ini valid gitu. Ya, karena semua orang juga tahu bahwa pada masa panik harga apapun pasti naik turunnya nggak jelas gitu kan. Nah, volatile. Kelihatan R-square-nya mengecil gitu kan. Terus tadi bahwa Tabenskiu indeks ini digabungin dulu, orang tuh baru menilai. Jadi orang itu menilai ini perusahaan bagus nggak dia. Itu digabungin dulu, lingkungan gimana, sosial gimana, governance gimana. Baru setelah digabungin baru dia orang itu menilai ini perusahaan ini bagus apa enggak, baru harga saham bergerak gitu loh. Tapi nggak pernah jadi kayak misalnya nilai orang yang dinilai kakinya doang, nggak ada yang begitu. Ya dia pasti kepalanya, badannya, kakinya setelah dilihat semua baru dinilai gitu loh. Ya. Baik, Pak. Jadi kalau bandingin kamu per komponen ya nggak kelihatan bedanya gitu loh. Jadi hal seperti itu perlu sehingga waktu penjelasan itu orang ngerti, oh ini maksudnya gitu. Ya. Oke, gitu aja supaya lebih membumi lah, lebih kelihatan apa sih penelitianmu ini manfaatnya gitu kan? Ya, bisa. Ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang mau melakukan disclosure, dia merasa ada gunanya gitu loh. Ya. Karena saya tahu di LPPI itu kan sering ikut tender tuh mau bantuin perusahaan bikin laporan kayak gini. Itu kita ikut tender, Pak. Ikut tender pesaingnya ya antara lain ya dosen-dosen yang ngajar mata kuliah ini biasanya Pak pesaing LPPI itu. Iya. Ya kan ada dosen Trisakti, ada tuh Ibu siapa itu namanya tuh. Terus dosen UM Mercubuana tuh ada tuh yang ngajarnya itu ngomongnya mengenai ini terus gitu. Nah itu dia kita ikut tender ke perusahaan-perusahaan untuk membuat laporan ini. Oh iya mahasiswa kita ada loh Pak. Siapa tuh Pak? Mahasiswa kelas sore. Mahasiswa kelas sore itu dia tuh tadinya kerjaannya itu membantu perusahaan membuat annual report Pak. Iya. Membantu perusahaan kompilasi. Bukan membuat Pak, membuat. Iya, membuat iya. Kata-kata gitu. Kemudian setelah keluar POJK yang mewajibkan itu yang tadi itu dia nambahin kerjaan dia. Jadi selain bikin laporan tahunan, dia juga bikin laporan untuk ini. Jadi lahan punya KJA deh Pak, punya KJA. Iya. Koperasi Jasa Akuntan. Kelas sore. Iya. Kelas sore, bukan kantor akuntan Pak. Bukan KJA, kantor Jasa Akuntan. Bukan. Dia perusahaan, kerja di perusahaan. Dia itu bukan bikin orang belum lulus S1 Pak. Oh. Anak kelas sore. Kelas sore. Aduh, iya betul. Anak kelas sore itu masih belum lulus S1. Aduh siapa ya namanya saya lupa tuh. Itu sering dipakai oleh LPPI itu Pak. Kalau LPPI mau kemana tender dipakai tuh. Anak belum lulus S1 itu Pak. Waduh hebat ya. Keren ya. Benar. Laki-laki atau perempuan Pak? Laki.
lagi. Jadi dia itu bukan, jadi kalau laporan tahunan Pak, laporan tahunan itu kan ada yang diaudit oleh KAP, ada Iya. yang enggak kan Pak. Iya. Dia itu yang enggaknya itu loh Pak. Oh, Jadi yang bikin enggak. kata-kata, begini-begini. Pokoknya dia itu cerita bikin kata-kata untuk dijadikan laporan tahunan itu yang bikin cerita tuh dia. Jadi dia mau wawancarai direksi, lalu dia tulis gitu loh Pak. Itu Oh, penulis. Kalau Penulis. anak akuntansi semester 6 itu Pak, si Afid ya Pak, Afid Firdaus. Aduh lupa saya namanya. Lupa Nomor saya 1 namanya. Pak, yang semester 6 laki-laki. Oh ya, saya lupa sih semester Belajar berapa. semester lalu. Nah itu, jadi itu kan pekerjaannya, lapangan pekerjaan. Nah itu kalau bagi yang seperti itu kan dia memang perlu nih penelitian ini gitu kan, perlu penelitian ini apa sih yang mempengaruhi nilai sebuah perusahaan gitu. Jadi perusahaan yang mau bayar, misalnya katakanlah misalnya Pertamina mau bayar seorang konsultan untuk bikin laporan, untuk bikin disclosure. Nah, dia lihat bahwa oh ini ternyata harga saham Pertamina itu memang naik dengan membuat disclosure ini, gitu loh. Ya enggak? Iya. Misalnya apa? Misalnya tambang batu bara, misalnya kayak perusahaannya ini perusahaan Medco ya. Oh Medco. ya. Medco. Kalau dia bikin disclosure begini, ternyata harga sahamnya naik, gitu kan? Nah, berarti kan nggak rugi saya bayar ini segini. Orang bikinin ya. Orang bikinin karena harga saham saya naik, gitu loh. Nah, itu kan manfaat penelitian ini kan itu gitu loh. Ngerti nggak Ahnaf? Iya, Pak. Nah, jadi kamu harus bisa membuat kata-kata yang menjelaskan secara gamblang bahwa penelitianmu itu bermanfaat untuk ini loh. Oke? Ya, Ahnaf? Oke, dari saya cukup. Silakan Pak Sparta. Ya, terima kasih Pak Muklis, Bu Vina yang telah memberikan masukan ya, terutama untuk saran untuk sebelumnya, berikutnya itu semuanya benar apa adanya ya. Jadi nanti Mbak Ana masukin itu yang saran itu, dan juga logika-logika untuk menjelaskan kenapa COVID ya, seperti misal tadi disampaikan mengenai Tobinski itu ya, pengaruh dari variabel itu memang betul ya, karena dampak jangka panjang ini baru setahun. Kalau nanti mungkin bisa 2 tahun bisa agak mending ya. Disampaikan juga alasannya. Dan banyak tadi masukan Pak Muklis yang semuanya bisa kamu masukin semua itu untuk menambah analisis hasil itu ya, karena itu penting sekali. Karena saya rasa itu pendapat Pak Muklis itu hanya bisa kamu capai nanti kalau sudah jam terbangnya ya, pengalaman praktek ya, kemudian pengalaman juga membaca riset orang lain, pengalaman juga ikut riset, itu kan bisa seperti itu. Kamu akan ke situ nantinya, sehingga kamu akan rasakan bahwasanya riset itu ya itu aja ya, nanti yang perlu lihat itu hasilnya. Kalau olah data itu kan kita udah tahu semua gimana bekerjanya statistik itu ya, kita sudah tahu dan nggak mungkin salah kecuali inputnya itu ya. Biasanya kalau pengalaman saya itu, kalau riset itu apabila hasilnya itu nggak masuk akal, pasti saya cek sesuatu data gitu, dan terbukti ditemukan banyak ada beberapa kesalahan input yang menyebabkan data tidak logik ya, sehingga hasil juga logik ya. Itu sering saya lakukan seperti itu, terutama setelah pukul 2000-an lah saya selalu lihat data itu. Maka sebagai seorang peneliti kita harus mengerti sifat pergerakan data itu, harus tahu, dan juga tahu peristiwa-peristiwa kapan data berubah, kapan enggak, kapan data itu ekstrim berubah, apa terjadi di lingkungan itu harus tahu juga, sehingga bisa menjelaskan. Dan pada tahun itu ada nggak riset yang jenis melakukan itu sangat penting juga. Tapi sekarang saya rasa kamu belum sampai ke arah situ ya, karena butuh proses nanti. Kalau kamu berminat riset lebih jauh ya, bisa ke S2, ke S3 ya, itu penting itu. Tapi kalau kamu hanya sekedar untuk praktisi, kalau anak saya itu yang pertama itu kan gitu, begitu dia lulus 1, kamu langsung S2. Komentarnya apa? Enggak Pak, karena sekarang itu cenderungnya perusahaan itu hanya nerima S1 dulu. Itu S2 susah nanti gitu. Ternyata UI pun juga ngomong gitu Pak Muklis. UI itu juga ngomong jangan sampai S1 langsung S2, kalau kecuali kita dosen gitu ya. Kalau mau praktek, dunia praktek langsung kerja S1 itu, karena masih banyak
perusahaan menerima postgraduate yang di mana memori itu masih banyak kosong ya, hard disk itu banyak kosong. Itu diisi oleh perusahaan itu dengan satu ideologi yang di mana mendidik dia, mengkader dia dan sebagainya. Tapi kalau sudah S2 agak terganggu gitu, jadi itu. Tapi kalau dosen sih nggak apa-apa. Terserah kamu pilihan kamu seperti apa itu. Jadi di sana penting karena kalau di pekerjaan itu nanti kalau sudah bekerja dalam problem solving ya, itu sistematika pikir bincang masalah persis sama seperti sistematika di skripsi, nggak ada bedanya. Pasti sama. Jadi kalau kamu memahami arti skripsi ya, nanti kalau bekerja kamu akan jadi bahan rujukan itu ya. Mencegah masalah itu tidak sembarangan, harus ada latar belakang, ada punya keilmuan ya, dan punya alat analisis juga, dan punya hasil empirikal yang bisa mendukung kesimpulan kamu dan keputusan kamu ambil kebijakan kamu ambil ke depan yang tidak bikin kisruh ya, tidak bikin heboh ya itu. Jadi itu nggak gampang itu. Bagi kalau jadi pimpinan itu yang susah itu bagaimana kita kebijakan kita bisa memikirkan 4-10 tahun ke depan apa yang terjadi di kebijakan itu. Nah, itu yang nggak gampang. Tidak bisa kita kebijakan hanya di sekarang saja ya, tapi ke depan itu sudah kebayang apa yang terjadi. Dan itu kan suatu imajinasi yang diperlukan nanti kalau sudah jam terbang udah tinggi. Itu saja. Itu sampaikan dan terima kasih kamu telah mengikuti arahan saya selama ini ya dan mengikuti bimbingan saya setiap minggu ya sehingga kamu bisa cepat selesai. Terima kasih banyak. Maaf ya, itu saya yang sampaikan Pak Menteri. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Devita. Ya, halo Pak. Kamu udah belajar belum bikin breakout? Iya Pak, ini tadi nggak bisa Pak untuk Zoom ini, belum diaktifin sama IP-nya. Oh gitu. Tuh, keluar dulu, ntar masuknya susah lagi ya. Anak, leave dulu. Oh iya boleh. Iya. Saya stop sharing. Tapi kayaknya jaringan anak bagus sih Pak, gampang masuknya. Ya, insya Allah Pak. Ini berarti saya live dulu ya? Ya, keluar dulu nanti dipanggil lagi. Jangan jauh-jauh, minum aja. Iya Bu, saya stay di sini. Baik, saya izin live terlebih dahulu. Ya. Ya.